Eh, yang pertama, sesuai dengan instruksi semalam ya, yang Bapak harapkan nanti untuk dapat mensinkronkan ya, yang presentasi di bab 1 ini. Halo moderator, apakah ada yang ganti moderatornya ataukah sama di kelas ini? Untuk moderator kemarin siapa aja ya? Yang jadi moderator siapa aja nih? Udah masuk belum yang jadi moderator di sini? Sebentar. Moderatornya siapa kemarin? Ya, yang belum sholat silakan sholat dulu. Ya, ada siapa ini yang moderator? Ada Siva ya kemarin ya? Siva, terus siapa lagi ya? Apa suaranya tidak terdengar, Pak? Suaranya nggak kedengaran? Coba sebentar, pakai mic aja deh. Kecil, Pak. Kecil ya suaranya ya? Sudah jelas ya? Belum? Sudah jelas? Sudah lumayan ya? Ya baik. Moderatornya kemarin siapa ya? Ganti atau tetap ya? Halo? Oh mau diganti. Sama siapa? Neng, Sipa. Yang bersedia siapa? Yang yang bersedia jadi moderator? Ada siapa? Apa mau ditunjuk sama Bapak? Oh, ini berdua ya? Fadilah Al-Hasani dan Sutra. Kenapa? Berdua? Satu rumah. Oh, di rumah siapa itu? Oh, di rumah kamu. Oh, gitu. Sutra. Oh, Sutra ada wifi nggak di rumahnya? Hah? Sutra? Ada wifi di rumah? Laptop pakai pakai laptop kuliahnya biasanya? Pakai apa kuliahnya? Kamu jadi moderator di sini ya? Di mata kuliah ini ya? Nanti dibantu sama yang lain ya? Nah, nanti kamu bisa pinjam ke mamamu ya? Ya. Ya, satu kamu ya. Siap ya. Nanti yang lainnya siapa ini? Oh, Pilia Rahmatika. Tika ya? Halo Tika. Kamu ada wifi di rumah? Ada ya? Ini pakai laptop kan sekarang? Kenapa? Gak bisa share screen? Harus belajar. Nanti bisa. Kalau jadi moderator nanti kan bisa otomatis ya.
ya. Oke. Bisa ya, Ika ya. Terus sebentar. Ya, sebentar. Nanti moderatornya kamu ngumpulin tugas, pengumpul tugas aja. Hamidah tetap ya, Hamidah ya. Bantuin ya, Hamidah ya. Siap ya. Ya. Oke. Nanti biar Hamidah yang bantu share screen dan lain sebagainya. Hamidah coba ditanyakan yang sudah mengumpulkan kelompok bab 1 siapa aja yang sudah mengerjakan membuat PowerPoint. Ya, Niswa. Sama Niswa, mana Niswanya? Niswa boleh deh jadi moderator. Hamidah juga sama nanti. Mana Niswanya? Dipegang sama moderator sama Niswa boleh. Janah ya, panggilannya Janah boleh nih. Bagus nih. Mudah-mudahan kita masuk Janah semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Sama Janah bisa di share screen pakai laptop kayaknya itu ya. Halo, Janah? Janah, halo? Oh begitu. Coba dikirim ke Hamidah. Hamidah kuat sinyalnya. Bagus. Kenapa Hamidah? Lemot. Nggak apa-apa, yang penting bisa share screen kan? Kemarin juga bisa tuh. Ya, coba dikirim ke Hamidah ya. Yang sudah mengerjakan siapa aja nih di sini? Oh, sudah semua. Iya. Berapa orang ya? Siapa aja? 4 orang. Siapa aja Neng namanya? Namanya? Oke, itu filenya ada di siapa? Pegang siapa? Di Jana. Oh gitu. Coba dikumpulin ke siapa yang bisa share gini. Ada yang bisa share screen? Bantu share screen. Ke Karima ya. Sorry, Hamidah. Hamidah bisa share screen? Ya, coba yang lainnya semuanya kirim ke Hamidah ya. Lewat WA boleh ya. Nanti dibagi-bagi selain ke Hamidah tadi ke teman-teman yang tadi Bapak sebutkan agar nanti kebagian untuk membantu share screen. Ya, ya yang mau izin ke toilet boleh silakan. Panas. Begitu. Ya, silakan. Ya, kita sambil menunggu Hamidah untuk share screen ya. Hamidah, siapa yang akan di share screen duluan? Ya, yang mau sholat duhur silakan. Bapak juga ini belum makan ini. Belum makan. Mudah-mudahan Anda semuanya sudah makan ya. Yang mau makan duluan silahkan. Ya, Bapak juga ini sambil makan ini ya.
Ada yang mau makan pizza? Boleh. Nanti bisa main ke rumah, ya. Ya, nggak apa-apa. Sambil makan, tapi sambil fokus ya. Kalau mau off kamera boleh. Kalau sambil makan, mau sholat boleh off kamera. Ya, silakan off dulu kameranya, sholat dulu. Gimana, Hamidah? Apakah sudah ada kemajuan filenya? Sudah bisa terdownload? Ini jatah kamu sendiri, ini jatah kamu sendiri. Hai guys, gimana guys? Terus tadi senang. Asam main iwa. Memang disebut senang.
Belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Langsung lanjut yang bertanya, boleh silakan lewat chatting boleh, ataupun lewat raise hand juga boleh. Silakan. Siap-siap lanjut ke presenter berikutnya ya. Silakan.
Iya. Tiga. Kayak gimana Pak? Saya nggak bisa lihat. Mana Pak coba? Itu udah betul yang Pak Nurjaman betul. Tadi yang kesulitan mana? Pak Atta. Pak Atta. Oh Pak Iya. Atta. Mana Pak Atta? Oh, coba Pak, boleh diperlihatkan Pak? Sebentar ya. Tuh, enggak ini, Bu. Silau. Di sini setelah masuk di sini munculnya ada akun pembelajaran Kemdikbudristek ini, kemudian webinar, Enggak Pak. Bukan. kemudian Coba Bapak lihat diperlihatkan ke layar Pak. kelihatan Bu, mohon maaf. Enggak. Tulisan ya? Iya, Oh bukan Pak. bukan ya? Bukan. Jadi karena ini saya terus terang sudah menginstalnya agak lama ya. Jadi ketika masuk tuh secara dia updating. Harusnya setelah login yang muncul tadi Pak tampilannya video inspirasi dan seterusnya. Terus gimana ini solusinya kalau seperti ini, Bu? Bapak coba cek lagi. Belajar ide Bapak deh. Dibuka lagi kali Pak, mungkin yang apa tadi apa namanya aplikasinya ditutup dulu terus dibuka lagi. Betul Pak, boleh. Oke. Aplikasi diklik. Aplikasi PMM ya, Merdeka Mengajarnya. Betul. Merdeka Mengajarnya. Betul. Iya. Anaknya di uninstall dulu. Iya. Ini Google. Masuk ke Bapak boleh kasih lihat ke saya Pak? Iya. Bentar. Nah, ini muncul ini Bu ya. Setelah ini kelihatan. Kelihatan. Pak, betul Pak. Betul ya. Ya sudah betul, terus diisikan sekolah dan Sekolahnya isi aja instansi Bapak nggak apa-apa. Jadi nggak usah sekolah. Sekolah, nama instansi Ya. Bu ya. nama instansi aja nggak apa-apa. Sudah betul Pak. Ya. Kalau saya masuk login tuh Ya. Bentar Bu. Ini kan saya sudah kemarin saya sudah mengakses emailnya instruktur belajar. Ya. Tapi kok saya klik kembali lagi minta data. Harusnya enggak. Harusnya kalau udah ada akun belajar.id-nya. Iya. Iya harusnya. Secara tekniknya harusnya bisa gitu Bu. Oh gitu. Oh gini deh. Tolong cek di WhatsApp. Iya. Oke, ini sekarang kan karena serentak ya, maksudnya saya juga akan menghubungi teman dari panitia dari GPK. Pak Jaya boleh minta bantuan Pak? Pak Dadang, Oh iya. Pak Iya. Hadijah, ya Bu ya. Ya. Pak Dadang dan Bu Hadijah, emailnya tidak bisa masuk ke belajar.id, tidak bisa masuk ke platform Pak. Iya. Kemarin udah saya isi data,
sudah ada email juga, sudah ada password juga, saya sudah bikin. Udah bisa terbuka, terus sekarang nggak bisa lagi, Bu. Oh, Oke, boleh minta bantuan dulu ya. Ini karena udah pukul 14, jadi kita harus... Oh ya, baik. Baik, nanti untuk... Oh ya Bu, nanti di-list aja Bu namanya di WhatsApp. Nggak bisa masuk kemana. Bapak Ibu biar kita bisa lanjut ke materi karena ada 5 fitur yang harus kita eksplor. Jadi Bapak Ibu yang belum bisa mengakses langsung, mungkin nanti perhatikan saja karena saya langsung mengakses dari handphone saya gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa nanti juga ada PowerPoint, bisa harapannya sih bisa praktek sendiri ya seperti itu. Nanti baik, kalau saya menyimak aja dulu ya Bu. Bapak Ibu yang tidak bisa mengakses PMM yang ini, tolong tolong share aja di WhatsApp nama dan email yang sudah Bapak Ibu terima tapi ternyata tidak dapat mengakses ya. Baik, kita lanjut dulu ya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke pelatihan mandiri. Oke, sudah terlihat layar handphone laut birunya? Sudah ini? Iya. Sudah bisa ya. Baik, saya ke Merdeka Belajar. Nah, ini adalah tampilan awal ya, Bapak Ibu. Ini ada tampilan awal dari PMM. Ya, silakan. Nah, yang akan kita eksplor bersama hari ini adalah yang pertama adalah pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri ini adalah fitur yang disediakan untuk teman-teman guru mengembangkan potensi dengan mandiri. Gitu ya. Ini sudah didesain sedemikian rupa. Ngeblank sebentar, oke. Ini sudah didesain sedemikian rupa. Pelatihan ini harapannya sih karena berbasis juga berbasis mobile gitu ya. Harapannya bisa diakses dimanapun, kapanpun seperti itu. Nah, ini juga secara materi teman-teman guru tuh bisa ada teksnya, ada videonya, ada latihan, ada refleksi, dan terakhir ada aksi nyata. Gitu ya. Nah, kita akan coba demokan. Melihat yang pertama, kita klik salah satu dan satu lagi Bapak Ibu bocor. Oke. Nah, pelatihan ini didesain tidak bisa loncat-loncat. Jadi rekan-rekan Bapak Ibu guru nanti yang menggunakan ini adalah harus ngurut. Jadi kalau dia masuk ke topik Merdeka Belajar, ngurut dari modul 1, 2, 3, 4, 5, sehingga nanti di akhir bisa melaksanakan aksi. Seperti itu. Misalnya ya, jadi kita misalnya klik modul 1, saya kebetulan ini udah mencoba di modul 1, udah saya kerjakan. Kalau kita lihat di modul ini ada keterangan modulnya tentang apa, kemudian daftar materinya apa saja, kemudian langkah penyelesaian modulnya seperti apa, ada belajar materi, refleksi, dan post-test, dan terakhir ada biodata konspirasi. Gitu. Nah, kalau kita klik salah satu materinya, nah di dalamnya ada beberapa chapter nih, ada 3. Oke, ada 3. Bapak Ibu bisa nanti sarankan kepada teman-teman guru untuk membaca ya, untuk dibaca ini apa sih dan seterusnya. Nah di sini di aktivitas, jadi ini ada beberapa aktivitas yang harus dikerjakan dalam satu materi ya. Ada aktivitas, nah ini ada tontonan. Kok nggak muncul? Oke, muncul ya. Dia melink ke YouTube. Nah Bapak Ibu, kalau nanti ketika Bapak Ibu tidak mengklik play ini, itu dianggap belum belajar. Jadi tidak bisa lanjut ke berikutnya. Kalau jadi Bapak Ibu nanti rekan-rekan guru tuh harus mengklik dulu, belajar dulu gitu ya, baru bisa lanjut ke berikutnya. Ini embed ke YouTube. Ini ada beberapa. Ini materi singkatnya tentang apa? Kemudian ada latihan pemahaman Bapak Ibu. Jadi nanti diisi ya sama teman-teman guru. Saya misalnya isi ini ya. Oke, saya isi, kemudian saya jawab, saya bisa lanjut. Lalu ke materi. Oke, error. Sebentar. Latihan pemahaman yang tadi saya isi, jawab, lanjut, kembali ke materi. Oke. Setelah itu baru ada cerita reflektif. Ini ada beberapa pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang harus dijawab oleh rekan-rekan guru nanti sebagai peserta pelatihan. Mohon maaf Bu Tuti, bisa agak
sedikit pelan Bu. Oh baik, maaf Pak. Satu-satu dulu, soalnya buat mengikutinya agak susah. Agak susah ya, baik. Maaf Pak, maklum Pak saya orang Sunda jadi agak-agak. Oke, ulang. Mohon maaf. Oke. Jadi Bapak Ibu intinya di pelatihan mandiri ini ada beberapa topik pelatihan yang bisa dipelajari oleh teman-teman guru. Kemudian teman-teman guru itu nggak bisa loncat-loncat belajarnya, harus satu-satu. Kalau misalnya kita topik pelatihan ya, Bapak Ibu sudah buka topik pelatihan, misalnya kita buka mandiri belajar, di sana ada 5 modul. Nah, modul ini tidak bisa dikerjakan acak, misalnya mau 5 dulu deh saya gitu ya, nggak bisa. Jadi harus dari modul 1. Nah ini tanda centang ini kebetulan saya udah berlatih nih, saya udah coba-coba mengerjakan modul 1 ya. Jadi untuk modul 1 prosesnya pun sudah dikerjakan karena saya sudah menyelesaikan, sudah nonton videonya, sudah ngisi latihan pemahaman, sudah mengisi cerita reflektif. Jadi saya bisa mengerjakan proses. Nah sekarang saya demo ya ke modul 2. Tapi beda ya itunya ya. Apanya Pak? Fiturnya kok beda ya menu-menunya di Ibu udah mengerjakan kali ya yang tadi di modul 1 itu. Apa Pak di sana? Nah di modul 1 itu kan di saya ini baru sampai belajar materi nih Bu. Kemudian mengenali diri peran itu, setelah itu baru bisa lanjut kan? Betul. Jadi ini nanti kan kami belum ini ya. Betul. Jadi karena sudah saya mengerjakan, jadi saya bisa lanjut. Atau Bapak mau coba mengerjakan ala-ala gitu, mengerjakan ini tadi sebetulnya saya kenapa mulai ngerjain karena saya pengen tahu prosesnya itu kayak gimana. Jadi Bapak Ibu ketika belajar materi ini sudah di play videonya, kemudian sudah latihan pemahaman sudah dikerjakan, itu bisa lanjut. Kemudian reflektifnya sudah diisi, itu yang pertama nih, misalnya mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Coba mungkin Bapak isi aja secara cepat. Play yang ini nggak usah sampai selesai Pak, yang penting Bapak klik play, kemudian Bapak stop, kemudian Bapak isi latihan pemahaman, kemudian isi peran cerita reflektifnya diisi, singkat saja mungkin Pak, boleh diisi untuk 3 materi ini. Nanti setelah ini kita bisa lanjut ke mengerjakan proses. Seperti itu. Karena tadi saya sudah mengerjakan prosesnya, yang muncul ini adalah hasil proses saya. Itu. Jadi saya boleh lanjut ke modul 2. Tapi tadi teman saya sesama pelatih ahli teknologi mencoba Pak, karena ngerjainnya sembarangan, dia prosesnya tuh, kalau tadi itu saya ngerjain prosesnya agak saya, maksudnya agak dipikir dulu jawaban yang benarnya apa. Teman saya tadi nyoba ngerjainnya cuma asal aja. Itu hasil prosesnya tuh harus kembali mempelajari modul 1 itu. Gitu. Jadi nanti karena ini dianggap sudah berhasil mengerjakan dengan baik, muncul ini. Tapi ketika prosesnya dikerjakan dengan banyak yang salah, itu nggak bisa lanjut modul 2. Ya lulus. Dari mengulang, betul, dia mengulang kembali prosesnya. Secara skema pelatihan mandiri ini seperti ini. Jadi kerjain modul 1 persatu, ngurut, baru nanti di akhir baru bisa mengerjakan aksi nyata setelah selesai sampai modul 5. Jadi secara sekarang gimana? Bapak mau demo dulu modul 1, mau memperlihatkan atau bagaimana? Boleh, saya coba kerjain modul 2 ya, biar nanti kita sama-sama lihat. Mungkin Bapak Ibu silahkan perhatiin saja. Oke, modul 2 nih, biar saya bisa ngasih lihat. Ini sudah di play, oke. Kemudian latihan pemahaman. Bapak boleh bantu jawab Pak, manakah peran yang dominan? Mendidik dan mengajar gitu kali ya, jawab. Oh salah, jawabannya mengajar. Otot. Oh boleh. Oke. Selamat, oke. Ini saya kembali ke modul 2 yang tadi ya, saya coba kerjakan. Refleksinya, ceritakan sosok guru yang membutuhkan mendidik murid guru. Guru bahasa. Saya aja asal aja ya, guru bahasa. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti kalau sudah mengerjakan, itu ada icon hijau nih. Itu artinya Bapak Ibu sudah melewati materi 1. Nah, kita ke materi 2. Materi 2, saya klik aja sebentar, saya stop.
Ini ya modul yang tadi. Nah, ini latihan pemahamannya saya coba kerjakan. Manakah budaya pendidikan zaman kolonial sudah tidak lagi berlaku? Baik. Berikutnya Ya. buka sesi Ya, pertanyaan salah ya. jawabannya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Oke. Ada yang ingin bertanya? Baik. Silakan. Setelah presiden saya coba isi ya. Setrap misalnya. Oke. Yang terakhir, materi terakhir. Jadi intinya adalah nanti tolong disampaikan kepada teman-teman guru Mungkin kalau bahwa tidak ini ada tidak bisa dikerjakan secara loncat. Jadi silakan. memang harus rutin gitu ya, satu persatu. Didikan lahir dan batin misalnya. Betul. Oke, nah ini saya sudah selesai mengerjakan sampai terakhir. Materi belajar. Oke, saya simpan. Nah, ini saya sudah selesai mengerjakan materi di pendidikan guru. Sudah habis atau masih? Nah, kalau sudah selesai semua nih, ada tanda hijau Bu, Bapak Ibu. Nah, saya bisa mengerjakan prosesnya. Seperti itu. Coba saya acak aja ya, kerjakannya secara cepat, karena ini ada 12 soal. Acak, nanti Bapak Ibu boleh mencoba ya. Setelah ini, saya kerjakan acak aja. Untuk melihat kayak apa sih prosesnya gitu ya. Kemudian, kerjakan. Oke. Sebutkan. Jadi kalau selesai, nah, karena saya ngerjainnya buru-buru tidak dilihat apa jawaban benar salah, ya, jadi dari 12 soal, sudah habis. 8 dari jawaban Anda belum sesuai. Jadi saya harus kembali ke modul. Seperti itu. Modulnya jadi kuning lagi Bapak Ibu, saya nggak bisa ngerjain. Oh bisa. Oke, berarti intinya adalah ketika prosesnya belum memenuhi syarat, dia akan minta kembali mengerjakan proses. Mulai lagi dan seterusnya. Seperti itu. Untuk di pelatihan mandiri. Gitu ya. Jadi intinya adalah semua modul ini harus, ini ada keterangan kerjakan ulang post-test karena dianggap tidak memenuhi syarat lulusan di modul 2. Terus sampai modul 3, terusnya 4, 5, dan di terakhir itu ada aksi nyata sebagai bagian akhir dari penyelesaian di modul di materi topik Merdeka Belajar. Seperti itu. Saya nggak bisa mendemokan tentang aksi nyata karena saya belum nyampe ke sana ya Bapak Ibu, tapi saya ada gambaran di materi PowerPoint. Sebentar saya kembali dulu. Seperti itu Bapak Ibu, mohon semoga diikuti ya, semoga bisa diikuti. Cuma memang ini adalah intinya adalah eksplorasi. Intinya adalah untuk di pelatihan mandiri ini adalah untuk Bapak Ibu guru dalam belajar secara mandiri. Kemudian apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Presentasi ya Bu ya. Terlihat belum? Sudah. Ya, nah ini aksi nyata. Mungkin nanti kita sama-sama, saya juga mungkin akan ngerjain semuanya gitu ya. Jadi kita bisa lihat aksi nyata di di perangkat handphone. Cuman kalau berdasarkan dari materi PowerPoint yang disiapkan oleh tim developer, bahwa di aksi nyata ini adalah bentuk praktik pemahaman guru terhadap topik yang dipelajari di pelatihan mandiri. Jadi itu adalah aktivitas terakhir dalam satu topik, gitu. Dan secara tampilan itu akan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini adalah teknis. Sekali lagi nanti ini materi akan di-share atau mungkin saya di-share di LMS ya. Jadi nanti Bapak Ibu. Maaf Bu, presentasi yang muncul ini halaman pertama terus. Kenapa ya? Iya. Baik, saya ulang. Ini ada pendatang baru ya, Pak Ferdinand, apa kabar Pak? Masih di mute. Bapak masih di mute Pak. Kabar baik Bu Tuti, izin belajar. Iya. Aduh, ada suhu nih. Nah, ini sudah terlihat Pak Kak? Sudah Bu. Oke, baik.
untuk aksi nyata saya hanya bisa memperlihatkan di materi PowerPoint karena saya juga belum ke sana. Cuman secara tampilan itu kurang lebih ini ada step by step-nya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita sudah bersama-sama menyelesaikan sampai modul terakhir, mungkin kita bisa langsung praktek sendiri ya. Nanti secara materi itu akan di-share di LMS maupun nanti akan share di WhatsApp. Bu Tuti sudah bisa masuk, Bu? Oh, alhamdulillah. Ya, sudah ada akun. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Baik, gimana Bapak Ibu pelatihan mandiri ada pertanyaan? Jadi inti dari pelatihan mandiri adalah rekan-rekan guru akan punya kesempatan untuk belajar sefleksibel mungkin karena waktu dan kondisi akan disesuaikan dengan kesibukan dari bapak ibu guru. Kemudian yang pasti dilaksanakan secara step by step, tidak bisa loncat modul. Kemudian aksi nyata itu adalah aktivitas terakhir dalam satu topik materi belajar. Itu highlight untuk pelatihan mandiri. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira nanti ketika menyampaikan kepada Bapak Ibu Tanya, Bu. ada Izin bertanya. Silakan Pak. Izin bertanya, Bu. Silakan Ini Bapak. saya masih tadi dari awal ya. Ketika udah ngisi, ada checklist. Yang diklik itu yang lanjut, yang kembali ke materi itu, Bu. Kembali ke materi, boleh kembali ke materi dulu Pak. Kembali ke materi. Nah, setelah saya klik kembali ke materi, ini tidak langsung muncul ke pertanyaan berikutnya begitu, Bu. Ini Bapak lagi ngerjain apa? Mohon maaf. Dari tadi yang pertama itu apa nama masih Latihan pemahaman. ya masih pemahaman yang tadi. Latihan pemahaman. Setelah saya klik kembali ke materi, ini tidak muncul lagi ke klik yang mana berikutnya lagi, Bu? Sebentar, ini yang latihan pemahaman ya? Misalnya ya. Lanjut. Nah ini apa ya? Tampilan kayak gini ya? Ya. Tampilan seperti ini kan Pak ya? Jadi Ya, Pak, betul. kembali ke materi. Kembali ke materi. Udah Pak, ini kembali. Iya, udah. Oh, nah nanti Bapak, oke. Modul baru. Ya, jadi ini tadi karena proses saya nggak lulus, jadi beberapa tuh kuning. Jadi kalau kuning tuh kayak disarankan perlu dipelajari ulang dan sebagainya. Jadi karena nggak lulus prosesnya, disarankan saja, tetapi karena sudah dilewati, saya tetap bisa ngerjain. Gitu. Tapi disarankan, ini kuning nih, kalau kuning tuh disarankan untuk dibaca kembali. Seperti itu. Tapi kalau udah checklist kayak gini berarti udah aman nih. Modul 1 saya lulus. Berikutnya saya harus masuk ke 2, 3, 4, 5. Gimana Pak? Ada lagi? Ya, makasih Bu. Ya. Oke, Bu. Makasih Bu. Ya, oke. Siap ya, teman guru ya. Saya izin Bu. Silakan. Saya Bu, izin. Silakan Pak. Saya coba menggunakan laptop tuh masuk ke aplikasi ini. Memang berbasis Android ya? Android. Betul Pak. Jadi kalau ke laptop, saya coba demo dulu sebentar ya. Kalau ke laptop itu bisa melalui guru.kemdikbud.go.id. Android lain itu main. Iya. Semua. Mohon diulangi. Digital. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Ini berdasarkan ini apa? Kalau laptop ini guru.kemdikbud.go.id. Tampilannya kayak gini Pak. Jadi guru.kemdikbud.go.id secara tampilan itu sama Pak dengan yang di Android. Ada perangkat ajar, ada pelatihan mandiri. Ketika ada pelatihan mandiri ya, klik ya. Oke, masuk dengan Google, masuk dengan perangkat apa dengan email belajar.id. Nah, sama persis sih Pak, secara tampilan sama persis. Nah, ini juga karena one single sign on, jadi ini harus tadi kan saya di Merdeka Belajar sudah selesai modul 1 ya, sama di sini juga modul 2 saya harus ngerjain ulang proses. Jadi secara tampilan itu
tinggal memilih aja sih, nanti teman-teman guru tuh boleh diberi pilihan mau berbasis web atau berbasis Android. Berarti memang yang kami dorong yang berbasis Android karena lebih secara penggunaan tuh lebih mudah kan, gitu, apa bisa gimana aja. Itu Pak, untuk yang mungkin berkendala dengan handphone hari ini boleh coba di guru.kemdikbud.go.id. Maksudnya tadi dari mana, maaf Bu Tuti? Dari ini aja, dari browser Pak, dari browser biasa. Iya betul, sudah masuk browser, tapi klik yang pertama untuk masuk ke tampilan yang seperti itu. Sebentar, saya ulang. Ini tampilannya seperti ini. Ya, betul. Dapat turun ke bawah, itu ada assessment murid, ada perangkat ajar, ada pelatihan mandiri. Oh, ini yang diklik pelatihan mandiri. Ini klik lihat pelatihan mandiri. Oh, oke. Betul. Ya. Ya, jadi ini tampilan apa sih update kan tuh akan sama dengan yang di versi Android ini. Jadi akan sama. Jadi ya, saya lanjut lagi. Saya kembali ke versi handphone. Oke, untuk pelatihan mandiri aman ya? Aman dong. Aman. Lanjut ke berikutnya. Nanti jadi memang kita nggak usah ada sesi tanya jawab khusus itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada kendala langsung aja ya. Kita lanjut ke video inspirasi. Video inspirasi ini adalah kumpulan dari video-video yang dibuat oleh kementerian dan sudah dikurasi. Nah ini sebagai referensi bahan ajar. Referensi praktik ajar. Ini Bapak lagi ada acara BIMTEK. Ini juga bisa sebagai inspirasi, namanya juga video inspirasi ya, tentu sebagai inspirasi untuk Bapak Ibu. Lagi ada darurat juga ini. Guru. Jadi kesana sini. Dalam mengajar misalnya ini ada beberapa materi Bapak Ibu yang bisa dilihat di video inspirasi. Silakan diklik. Dijelaskan di awal ya terkait. Nah ini sangat mudah. Ini sebetulnya ini tidak terlalu rumit secara aplikasi. Misalnya saya buka memahami murid pendidikan inklusif. Ya, saya buka satu. Melihat sisi positifnya bahwa kemudian ini ada beberapa video nih. Saya baca dulu. Ini apa sih? Ini adalah playlistnya. Poin positif itu apa? Terus kemudian cerita Mariatin. Ini sedikit kayak sinopsis gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini ada 3 cerita. Ini di bawahnya ada daftar video dari mana, kemudian dikurasinya oleh siapa. Kebetulan video ini dikurasi oleh Unika. Kita coba buka video yang kedua ya. Misalnya Terus Semangat cerita Mariatin. Pendidikannya baik. Keluar videonya. Oke, ini keluar videonya. Video ini sinopsis kecil ya. Mariatin adalah dan seterusnya. Bapak Ibu boleh melihat saja atau Bapak Ibu mau baca. Misalnya Bapak Ibu mau bagikan nih WhatsApp. Di bawahnya ada tombol klik bagikan video Bapak Ibu. Tinggal ditulis. Kemudian ada pilihan beberapa. Misalnya saya mau kirim ke WhatsApp ya. Saya kirim ke WhatsApp. Saya kirim ke WhatsApp-nya Bapak Ibu. Ya, ini langsung secara default tuh udah ada tulisannya. Jadi tidak cuma terkirim video, tetapi sudah ada seperti tulisannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa, Bapak Ibu guru tuh bisa saling share tentang video inspirasi. Nah, kalau video bagus itu mungkin mau share ke teman-temannya, bisa langsung share. Ini untuk share via WhatsApp dan juga bisa di-share ke beberapa, bisa di-share ke beberapa. Kita lihat kemana saja nih, ada beberapa pilihan banyak. Bisa di-share kemanapun ya, jadi bisa di-share ke adilan makmur ini memang susah untuk dicapainya oleh rakyat Indonesia ini. Gmail, ke Twitter, tapi mau ke DM, kalau misalkan lumayan banyak pilihan kita share, tapi memang yang paling mudah kan kita share ke WhatsApp ya. Muhammad. Sesimpel itu untuk video inspirasi Bapak Ibu. Jadi video-video ini isinya adalah untuk menginspirasi teman-teman dulu, pengetahuan dan pengetahuan bisa dimanfaatkan oleh pribadi, tinggal ditonton dan apapun bisa di-share. Jelas aman ya Bapak Ibu untuk video inspirasi? Oke,
Oke. Kalau video harus diacak Bu ya, pembukanya tidak harus berurut. Kalau video harus boleh acak. Boleh. Jadi kalau yang harus berurut hanya di pelatihan mandiri. Kalau video aman, boleh diacak, boleh yang manapun sesuai dengan jaminannya rekan-rekan guru ya, mau yang mana. Aman ya, kita sudah melewati 2 gitu. Kalau di web nggak ada Bu ya? Video inspirasi di webnya nggak ada deh. Di web coba kita lihat ya. Bahkan Sudah dunia bersama di itu web ada adanya di apa? Makassar, di Sulawesi. Itu Anda bisa cari koperasi Saya itu coba dari coba. Sulawesi Selatan. Anda Saya bisa buka cari. di web ada. Itu adalah sentra Di koperasi web yang coba bagus lihat. ya. Jadi yang berkembang yang bisa masuk menjadi Oh ada nih Bapak Ibu. Dan Saya Anda harus coba. tahu kekayaan di orang-orangnya di masyarakat Sulawesi yang di sana itu hampir rata-rata kaya orangnya. Dikatakan orang kaya. Maksudnya itu adalah orang menengah ke atas. Ada di web ada Pak. Nih video inspirasi. Itu salah satu Tampilannya sama. terciptanya masyarakat. Ya, nanti Jadi aktivitas di web ini dengan yang di handphone tuh sama ya Bu? Sama. Betul, sama. Sama. Latihan di website dengan latihan di para pemimpin itu sama kan? Sama memang sama, tapi memang dari awal betul sama dari awal PMM ini di-develop memang kami lebih bisa diarahkan untuk teman-teman guru mengakses via Android. Tapi sekali lagi nanti mungkin malah di perangkat ajar nanti di fitur perangkat ajar itu kayaknya sih saya lebih setuju untuk mengaksesnya melalui website karena di handphone tuh agak rigid dengan pengunduhan file-filenya Pak. Dan kan ada juga mungkin yang lebih kalau di handphone tuh agak ribet ya, kayak harus mencet apa gitu ya, mungkin agak kurang nyaman. Tetapi untuk pelatihan kali ini sih kita ngarahinnya lewat Android ya, berbasis Android. Itu secara tampilan tuh sangat Oke, kita sudah melewati 2 kelihatan 2 tahap ya, lulus ya semuanya. Maksudnya ini videonya video yang dari Kemendikbud atau kalau kita punya video sendiri gimana? Nah, ini pertanyaannya saya langsung jawab. Kalau video karya sendiri itu ada di fitur video Karya saya. Ini adalah Video bukti karya saya ini. oke. Ya. Oke, kita klik bersama. Nah, ini kebetulan saya udah nyoba upload nih. Saya udah nyoba masukin satu video saya. Syaratnya di bukti karya saya, Bapak Ibu harus punya akun channel YouTube. Kan pasti punya ya, maksudnya video-video itu di-upload dari YouTube. Kita coba ya, saya akan coba untuk upload. Mungkin Bapak Ibu tampilannya karena belum pernah upload akan beda nih. Kalau saya karena udah pernah upload, di bawah ada detailnya berikut video ya. Sekarang harus saya klik video. Nah, ini apakah Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube Anda? Kalau info video itu relatif rumit ya, betul. Jadi saya ngecek sudah aja, jadi mendingan kita upload aja di YouTube. Menaati Saya klik sudah. Nah, ada ketentuan nih. Harus dengan akun Google kita masuk. Sekali lagi saya masuk dengan akun saya, walaupun bisa dengan beda akun ya. Kalau di YouTube nggak apa-apa. Tampilan seperti ini saya klik allow. Nah ini udah masuk nih. Nah di akun YouTube saya tuh punya satu video nih. Emang saya siapin buat demo hari ini. Jadi saya klik. Saya klik. Nah di sini tuh ada nih keterangannya. Tadinya ini kosong. Maaf sebentar, memotong sebentar Bu. Silakan Bu, lagi Pak. Yang dimaksud akun tadi untuk di YouTube bukan akun ID Belajar, bukan Bu ya? Akun YouTube. Bisa akun YouTube Bapak Ibu. Jadi yang penting itu untuk akses masuk ke YouTube-nya Bapak Ibu yang punya video. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya video, coba mungkin bisa sama-sama dipraktekkan sekarang. Jadi yang penting akunnya punya akun itu ada channel YouTube-nya. Artinya bukan akun ID Belajar ya? Ya, cuma kebetulan ini saya akunnya sama ID Belajar kebetulan. Oke ya, jadi diisi deskripsinya, kemudian pilih kategori ini untuk memudahkan. Oh ini materinya saya materi ajar karena ini content base ya. Kemudian mata pelajarannya tadi science. Pilih kelas, let's say kelas 4 ya. Gitu. Kemudian saya menyetujui diklik, simpan video. Nah video saya sekarang sudah ada di bukti karya saya. Terus kemudian tidak main ini kita ke tampilan awal ya, bukti karya saya nih udah ada 2 video. Jadi video-video ini isinya nanti library-nya video kita sendiri.
Jadi kita nggak bisa nyampur video orang ada di sini. Jadi ini tempat menyimpan video-video karya kita sendiri. Seperti itu. Jadi di fitur video bukti karya saya itu tuh kita bisa ada ada 5 fungsi utama. Yang pertama adalah untuk menyimpan karya video. Tadi saya udah simpan ya karya saya. Nah, yang kedua, saya tuh mau bagiin ke teman-teman untuk ya udah pokoknya menurut saya tuh video ini bagus, saya mau bagiin aja. Gitu ya. Nanti karena saya pikir rekan-rekan guru tuh sekarang udah luar biasa ya Bapak Ibu, mereka tuh pasti udah jadi konten kreator, punya video-video yang mungkin sudah diupload di YouTube dan sebagainya, dan mereka akan share di sini seperti itu. Nah, cara nge-share-nya gimana? Ini saya udah punya satu nih. Pembunuhan, pemerkosaan. Nah, jadi ini kayak YouTube gini ya, di bawah itu kita bisa nih kalau kita bagikan, teman-teman saya itu bisa ngasih feedback. Oh, videonya bagus, tapi mungkin kayaknya di menit sekian salah deh cara penghubungnya misalnya. Jadi kita juga selain nge-share, bisa juga dapat feedback dari teman-teman yang kita bagikan. Misalnya ya, saya bagikan ya. Saya bagikan, nanti Bapak Ibu tolong bantu isi. Saya bagikan melalui WhatsApp kita grup. Dengan cara apa? Dengan cara loyal. Ini saya udah bagikan nih. Dengan cara ikuti aturan. Coba tolong isi feedback ya Bapak Ibu, nanti kita lihat seperti apa tampilan di aplikasinya. Tolong bantu diisi. Norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Ataupun norma-norma. Tadi kalau yang sudah saya minta tolong teman saya ngisi itu ini nih. Jadi udah ada apa? Feedback bagus dan membantu sekali. Yang dipuja-puji. Saya nih sudah duluan mengupload karena pengen tahu kayak apa gitu ya. Kemudian si hasil feedback ini pun kalau jumlahnya banyak, misalnya kayak Bapak Ibu kan misalnya Bapak Ibu guru tuh udah punya nge-share kemana-mana gitu ya, kita juga bisa lihat nih analisis kuesionernya karena ngisi kuesioner. Jadi kita juga bisa menjadikan masukan buat kita. Apakah kalau ini mudah diterima dan mudah dipahami murid? Jawabannya iya. Tapi ini kan yang ngisi 1 orang ya, jadi 100%. Tapi kalau yang mengisinya sudah sekian banyak, aplikasi itu akan membantu kita memberikan analisis berapa banyak yang bilang video kita tuh udah bagus, atau berapa banyak yang mungkin ya masih perlu diperbaiki sekian persen kayak gitu. Kalau yang mengisi sudah lebih dari 1. Tapi aturan hukum menyatakan seperti itu. Ya, coba kita lihat di ini. Nah, balik sudah ada yang di sini. Prof, udah terima kasih. Jadi ini sudah langsung muncul di sini. Yang kedua itu adalah keamanan. Nah, tadi ini juga sama keterangan gitu. Jadi ini tuh selain nge-share, kita juga bisa menerima umpan balik dari teman-teman. Jadi udah siap-siap netizen berkomentar ya Bapak Ibu kalau teman-teman guru tuh sudah siap mental untuk memberikan ini gitu ya. Tapi nanti akan ada feedback. Di sosmed dan lain sebagainya. Ini adalah bagus, terima kasih Bu Dia memudahkan siswa untuk memahami. Kita lihat lagi kuesionernya. Masih 100% mengatakan karya ini mudah dipahami. Ini harus hati-hati. Ya. Gitu. Boleh silakan. Jadi bukti karya saya ini hanya bisa dinikmati orang-orang lain kalau kita share gitu ya. Hanya kita share. Jadi kalau tidak di-share ya tidak bisa dilihat oleh teman yang lain di aplikasi ini. Jadi mungkin kekuatan nanti tolong diarahkan kepada teman-teman guru bahwa kekuatan sosmed, kekuatan. Jadi kalau memang kita mau berbagi, ya gunakan semua potensi sosmed kita gitu. Mungkin melalui status WhatsApp, melalui Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya gitu. Kalau untuk mau nge-share, memang karena ini jadi agak bukan eksklusif sih, semi tertutup sih Pak ya jadinya. Jadi kalau tidak di-share, ya itu cuma akan jadi library kita aja gitu. Kebaikan harus dikasih kebaikan lagi. Tapi kalau negatif, perbuatan jelek, ya buruk, itu untuk bukti karya saya. Jadi agak, saya pikir sih secara tampilan aplikasi cukup memudahkan ya Bapak Ibu, maksudnya tidak terlalu banyak masyarakat itu bukan bermasyarakat hanya tidak banyak pilihan yang ribet gitu ya. Tingkat desa, tapi saya coba untuk yang ini kan tadi kalau punya YouTube, coba kalau nggak punya YouTube bisa sosmed. Nih kalau ini tuh agak ini ya, maksudnya kayak rekam dulu, impor dulu, ini akan jauh lebih bisa. Tetap aja kan harus taruh ke channel YouTube. Jadi memang ini dia mengembed ke YouTube. Jadi memang syaratnya harus punya akun YouTube. Ini adalah sebentar Bu, ini saya kan klik sudah punya akun YouTube. Nah, kalau sudah punya seperti ini, tinggal langsung upload saja video yang baru itu, yang karya saya itu. Ya, Bapak udah bisa pilih nggak?
Ya. Udah bisa pilih? Nah, tinggal yang diklik yang sudahnya gitu, Bu. Betul, tinggal Klik yang sudah, setelah itu masuk ke akun Google, Bu. Iya, jadi nih kayak gini ya Pak, klik sudah. Nah ini kan dia arah ini, pilih masuk dengan akun Google. Iya, masuk ke Bapak Google. ini masuk ke akun Google Bapak. Oh iya, akun Google Ready Belajar, Bu ya. Bapak naruhnya di mana? Jadi akun Google itu kan, akun YouTube Bapak. Oh, akun YouTube. Mau mengembed apa video yang ada di YouTube, dicari ke aplikasi. Kalau saya kebetulan tadi tuh saya demoin pakai akunnya, jadi saya upload video itu saya tadi di YouTube, jadi YouTube channelnya belajar.id gitu. Makanya tadi saya klik yang ini. Ini boleh coba sembarangan misalnya, Bu ya. Boleh, tapi Bapak harus yakinkan itu YouTube Bapak ya. Iya. Ini muncul di YouTube saya nih. Hal-hal yang tidak baik. Bapak saya tutup dulu ya, saya nggak bisa lihat Bapak soalnya ini kalau pakai Jimmy. Tapi bisa dihapus tidak ini nanti, Bu, kalau udah ini? Oh, pertanyaan bagus. Di akun di ininya ya? Lokal. Ya, seandainya ini sudah masuk Di PNN-nya. atau videonya salah. Oh, nggak bisa Pak. Nggak bisa dihapus. Belum bisa hapus. Nggak bisa dibuang, Bu ya. Nggak bisa. Iya. Oh, ini pertanyaan. Saya tadi nggak nyoba Pak. Saya tadi nggak nyoba apakah bisa dihapus apa enggak. Terus saya cek. Nggak bisa Pak, nggak bisa dihapus. Nggak bisa dihapus. Ya, kalau misalnya salah input berarti nggak usah di-share aja karena kan itu library pribadi ya. Jadi ini kan secara karya kalau tidak di-share orang tuh nggak akan tahu. Jadi kuncinya di karya saya ini kan sebagai library pribadi si yang punya akun platform nih, selama dia tidak di-share ke orang lain jadi nggak tahu gitu. Jadi kalau misalnya kira-kira salah untuk memasukkan video, ya tidak usah di-share berarti gitu. Tapi memang itu saya pikir masukan bagus Pak, saya catat. Jadi memang kalau kita ternyata salah kan memang harus ada akun itu ya, harus ada fitur menghapus ya, atau mengganti, Bu. Menghapus Video bacaan. Tapi mudah-mudahan ada yang menghapus atau mengganti. belajar bahasa Inggris. Terima kasih, Bu ya. Ya Pak. Ya. Terima kasih banyak. Bapak ini bagus, saya juga tadi ngecek oh iya nggak bisa dihapus. Menghapus atau mengganti video yang ada di bukti karya saya. Dari Omet TV ya kan bisa saling belajar gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Sejauh ini aman. Jadi sekali lagi untuk video bukti karya saya ini adalah video yang dipunyai oleh yang bersangkutan yang punya platform, yang punya akun tersebut. Kemudian syaratnya harus ada di YouTube channel yang bersangkutan. Baik. Kemudian hanya bisa di-share ketika nge-share. Tapi kalau tidak di-share, berarti video itu hanya akan ada di library-nya si bukti karya saya. Gunakan untuk membenturkan antara agama. Ada yang sudah nyoba juga, Bapak Ibu silakan ya. Jadi memang intinya kuncinya adalah ketika nanti Bapak Ibu bertugas, memang kita harus banyak eksplorasi dulu. Walaupun nanti bisa jadi sih saya yakin di teman-teman guru itu pasti pertanyaan teknis akan jauh lebih banyak yang muncul gitu karena teman-teman guru ini kan sebagai unsur utama pasti mereka udah tahu oh ini fitur ini saya akan pakai di mana gitu ya. Mungkin bayangannya sudah jauh lebih banyak gitu di teman-teman guru untuk pertanyaan teknis akan muncul, tapi nggak apa-apa, tidak usah khawatir. Nanti jika Bapak Ibu tidak menemukan solusinya, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi saya. Gitu. Jalan satu-satu. Oke, itu untuk buku karya saya. Dalam mendekati seseorang yang tipe-tipe. Lanjut ya Bapak Ibu, kita mau pakai breaknya nih. Lanjut aja ya, kalau yang mau sambil kita harus melihat ciri-ciri khas karakteristik orang-orang yang psikopat seperti itu. Ya, harus hati-hati. Jadi kemudian kita lanjut kalau misalkan ke dua fitur lain yang lumayan kalau misalkan matanya eksplorasinya lumayan ya Bapak Ibu. Ini untuk fitur asesmen murid dan perangkat ajar. Gitu ya. Kita akan mulai dengan asesmen murid. Padahal itu nggak memungkinkan juga gitu. Cuman di sini harus kita lihat bahwa ternyata orang-orang yang psikopat itu atau mungkin orang-orang yang berbuat kekerasan itu di masyarakat atau mengatasnamakan agama dan sebagainya. Apakah sudah muncul tampilan handphone saya? Ya, orang-orang yang ingin menang sendiri, orang yang merasa orang yang merasa benar ke asesmen murid. Salah, gitu.
Dan inilah kesombongan Jadi assessment murid. orang-orang yang seperti ini adalah Nah, assessment murid ini dirinya adalah paling benar, paling tahu, paling Seru. dan inilah orang-orang yang harusnya diluruskan. Oke, saya Yang lanjutkan. kuat itu adalah Tuhan. Assessment murid ini adalah Yang benar itu adalah orang-orang fitur yang assessment selalu di mana menggunakan assessmentnya assessment diagnostik bukan Bapak orang-orang Ibu. yang mengedepankan Jadi Tuhan, untuk tetapi mengukur mengedepankan sejauh mana keimanan. kemampuan murid Keimanan di itu mata apa? pelajaran tertentu Ada waktunya sebelum nanti Bapak Ibu guru mulai menentukan mau belajarnya dengan cara apa, seperti itu. Jadi sekali lagi ini adalah assessment diagnostik. Memang perbedaan-perbedaan Nah, itu tidak jauh tipis tampilannya seperti ini. antara kekerasan di lingkungan masyarakat. Tampilannya ada fase ini adalah pengelompokan kelas. Ada fase A, B, C, D, E, F. Isinya kelas 1, 2 untuk di fase A, kemudian kelas 3, 4 di fase B, fase C kelas 5 sampai 6, fase D-nya kelas 7 sampai 9, fase E-nya kelas 10, dan fase F-nya adalah kelas 11 dan 12. Kita boleh pilih salah satu. Kemudian ada, nah ini mata pelajaran. Memang saat ini yang tersedia adalah bukan mata pelajaran, tetapi lebih kepada kelompok mata pelajaran, yaitu ada literasi dan numerasi. Karena pilihan materi lainnya ini ada disclaimer, sedang dalam proses kurasi nantikan ke depannya. Jadi saat ini yang tersedia adalah masih kelompok mata pelajaran. Karena apa? Kita coba buka ya. Jadi ini misalnya Bapak Ibu kita pilih fase B, kelas 3 dan 4. Setelah dipilih, klik terapkan. Tidak boleh terpisah. Kemudian ini ada pilihan numerasi dan literasi. Saya tetap coba pilih numerasi ya. Numerasi. Nah, di sini ada beberapa nih. Ada 4. Ada 4 pilihan paket soal yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru. Misalnya saya pilih data dan ketidakpastian. Tampilan berikutnya seperti ini, Bapak Ibu silakan diklik data dan ketidakpastian. Ini ada rinciannya nih. Ada 10 soal. Alokasi waktu mengerjakannya 45 menit. Kemudian kelompok mata pelajaran numerasi, fase kelasnya ada di kelas 3 dan 4. Nah, di bawah ini ada cakupan materi, ada data dan representasi dan ketidakpastian dan peluang. Kita juga bisa lihat detail kompetensinya, memahami cara penyajian data sederhana, ada 8 soal, kemudian ketidakpastian dan peluangnya ada 2 soal. Kemudian, nah tujuan asesmen ini adalah diagnostik, mendiagnosa kemampuan murid untuk menentukan perangkat ajar yang tepat. Nah, ini ada komposisi pakai soal. Ada 3 pilihan ganda, 4 pilihan ganda kompleks, 2 pencocokan dan 1 uraian. Ini adalah komposisi soalnya. Ada 10 soal. Nah, rekan-rekan guru bisa mereview dulu soalnya kayak gimana. Jadi dengan melihat keterangan materi ini kan mungkin kurang cukup ya. Bapak Ibu guru misalnya pengen tahu nih soalnya kayak gimana sih. Kita klik sebelahnya nih di detail, terus sebelahnya ada daftar soal. Bisa diklik. Oke, ini daftar soalnya. Nah, ini adalah tampilan nanti di kelas. Ini tampilan untuk nanti Bapak Ibu rekan muridnya yang akan mengerjakan assessment ini. Jadi diminta nama lengkap, tanggal lahir, NSN. Nah, ini adalah review soalnya Bapak Ibu. Jadi sebelum nanti rekan-rekan guru menimbang apakah assessment ini bisa digunakan atau tidak, Bapak Ibu guru tuh bisa melihat dulu ini. Ini ada review soalnya. Yang bisa digunakan. Yang bisa dilihat ada soal, ada pilihan ganda kompleks, dan uraian. Tapi ini hanya tayang aja ya Bu ya. Kenapa? Hanya tayang saja. Kita tidak bisa, Pak Guru tidak bisa memberikan perbaikan apa ya. Nggak bisa. Jadi teman-teman guru itu secara pasif menggunakan ini ya. Jadi hanya bisa ngambil gitunya, hanya bisa ngambil kemudian digunakan. Sampai saat ini rekan-rekan guru belum bisa kontribusi untuk membuat soal ini. Kemudian terus selesai ya. Jadi misalnya teman-teman guru sudah merasa oke, ini soal udah cocok nih, saya bisa pakai. Di bawah ini ada gunakan assessment ini. Nah, ada 2 pilihan. Yang pertama cara online, yang kedua cara offline. Untuk cara online, pengerjaan ini Bapak Ibu guru itu punya waktu maksimal menunggu
rekap menunggu jawaban dari muridnya itu 3 kali 24 jam. Diri, ya, Itu maksimal ya. Kalau misalnya di kelas berpikir secara analisis, misalnya punya cara kesepakatan yang lain, misalnya guru menentukan, oke, hari ini saya bagi, ibu bapak guru hari ini bagi, tapi nanti malam pukul 20 sudah harus dikumpulkan, itu juga bisa. Itu lebih kepada kesepakatan di kelas saja. Tetapi secara sistem, soal ini akan berlaku maksimal 3 kali 24 jam. Gitu. Setelah itu, analisis itu akan langsung otomatis dilakukan. Jadi gitu. Kemudian kalau kata ini yang itu untuk online. Jadi online ini bisa dibagikan ke berbagai bisa lewat WhatsApp, nanti coba kita akan simulasikan. Bisa juga cek, bisa juga copy linknya gitu ya, seperti itu. Nah ini nih, selain online bisa juga dengan cara offline. Nah cara offline, jadi nanti teman-teman guru itu bisa mengunduh 2 file. Yang pertama adalah soalnya, yang kedua adalah kunci jawabannya. Tapi kalau melalui offline, sistem nggak bisa memberikan analisis seperti itu. Kita coba dulu yang online ya. Kita coba dulu yang online. Saya klik online, kemudian lanjut. Nah ini kelas-kelas ini saya udah buat. Kebetulan nih saya di angkatan pertama dan di waktu pilot project sekolah tuh saya sudah pernah ngasih materi ini. Jadi ini koleksi kelasnya agak lumayan banyak ya. Mungkin kalau di Bapak Ibu kosong ya Bapak Ibu belum ada kelas ya. Nah kalau yang belum punya kelas, kita bisa ngeklik kelas baru. Klik buat kelas baru. Misalnya tadi karena kelas 3, saya tulis kelas 3 AA. Misalnya ya, itu nama kelasnya. Jenjangnya kelas 3. Tahun ajaran bisa dibiarkan saja. Kemudian klik simpan. Klik simpan. Nah, saya sudah berhasil membuat kelas baru. Ini kelas 3 AA. Kemudian kita bisa klik kotak ini. Setelah selesai, bisa klik lanjut. Nah ini tautan berlaku hingga 3 kali 24 jam sejak dibuat. Pastikan waktu pengumpulan asesmen yang Anda sepakati dengan murid masih dalam batas waktu ini. Jadi guru bisa kurang dari 3 kali 24 jam tergantung kesepakatan dengan para murid. Seperti itu. Oke, kita buat tautan. Nah ini kadaluarsanya berarti di hari Jumat 11 Maret pukul 14.00. Kemudian, nah ini adalah linknya. Jadi nanti bisa disalin saja atau bisa langsung share ke WhatsApp. Saya klik WhatsApp. Baik. Oke. Saya klik ke Bapak Ibu ya. Ini maaf ya agak nyampah jadi grup. Oke, nah ini bisa tercerahkan, bisa terjelaskan ya di bawah. Nah, ini ada langsung murid-murid kelas 3 AA. Silahkan kerjakan tugas bla bla bla. Jadi ini sudah secara default tuh ada pesannya, tapi Bapak Ibu guru juga bisa mengubah kalau misalnya mau nambahin salam semangat atau misalnya assalamualaikum murid-murid atau salam pagi dan seterusnya. Jadi ini masih bisa diedit, tapi secara sistem sudah ada sapaannya. Jadi murid-murid kelas 3 AA dan seterusnya. Saya klik. Nah, sekarang mangga silakan Bapak Ibu tolong menjadi volunteer siswa kelas 3 AA untuk mengisi karena saya mau praktekin bagaimana sistem nanti menginput nilai kemudian menganalisis kemampuan murid. Silakan Bapak Ibu tolong diisi. Tolong yang saya dulu ya. Biar nanti kita bisa melihat seperti apa secara analisisnya. Tentunya diingatkan ya. Makasih ya Neng ya. Kita buka e-campus. Kita isi ya Bu ya. Boleh, mangga. Tolong diisi Bapak Ibu. Sambil mengisi ini di asesmen murid ini di bawah nih ada 2 ya. Ada pilihan asesmen. Tadi nih tampilan yang tadi kita pilih fase, kita pilih mata pelajaran. Kemudian di sebelahnya itu ada asesmen saya. Asesmen saya ini adalah kumpulan dari yang kita buat. Ya, kalau saya ini udah agak banyak karena nyobanya sering. Jadi ini kelas kita nih yang tadi saya share. Ini masih 0 mengumpulkan. Lagi. Untuk NISN boleh dikosongkan saja. Kode soal jangan diotak-atik ya Bapak Ibu. Itu pilihannya kan ada kode soal gitu. Itu nggak boleh diotak-atik karena itu kode unik untuk
masuk ke Kalau sistem apa kembali. namanya dari handphone saya kelihatannya ke atas tuh, ya. Sambil Ada menunggu ujung di input, atas. apakah ada pertanyaan? Ya, sebentar. Boleh saya, Bu? Kalau yang Boleh, dari Mangga. laptop kelihatan Kalau apa kadaluarsa itu maksudnya kadaluarsa untuk diakses oleh siswa atau oleh kita sendiri sebagai guru? Kalau ini saya bisa kasih contoh ya. Ini sudah ada yang kadaluarsa nih, Pak. Bentar, saya lihat. Nah, ini kadaluarsa nih. Sebentar, saya cek yang sudah. Nah, ini misalnya bilangan. Ini kadaluarsanya itu Kamis 20 Mei tahun lalu. Saya coba klik ya. Nah, ini betul. Kita masih jadi kadaluarsanya itu maksudnya adalah tenggang waktu, betul, mengerjakan. Tenggang waktu mengerjakan karena sistem itu langsung nutup. Tapi Bapak Ibu guru kalau di kelas misalnya 3 hari kelamaan bisa memberikan kesepakatan di kelas aja. Hanya 24 jam misalnya atau berapa jam gitu sesuai kesepakatan dengan murid aja. Cuman sistem tuh tidak bisa memberikan berlama-lama, jadi 3 kali 24 jam kumpul nggak dikumpulin seadanya murid, dia akan langsung sistem akan langsung menganalisis kemampuan gitu. Nah, sambil menunggu nih hasil dari Bapak Ibu yang mengerjakan tadi soal data dan ketidakpastian. Sembarang aja dulu, Bu ya. Ya, sembarang aja, Pak, biar agak lebih cepat masuk ke sistemnya. Biar bisa segera kita lihat analisisnya seperti apa sih sistem analisis. Ya. Ya. Baik. Oke, sudah ya, dikirim ke grup boleh? Ya, ini lama sekali nih loadingnya. Apa mungkin karena gara-gara ini ya, nge-zoom ya di laptopnya. Saya soalnya lagi nge-zoom di 3 tempat nih. Bu, yang membuat lama ini harus tanggal lahir harus dibalik lagi. Tanggal lahir bebas aja, Bu. Jadi memang ini tuh ada beberapa yang gitu. Tapi Ibu ingat ya, misalnya 01 2000 gitu. Tanggal lahirnya gitu aja. Oh iya. Nggak usah. NISN kosongin, nggak apa-apa. Oh iya. Karena NISN kan kayaknya tidak disyaratkan harus diisi wajib ya, jadi NISN bisa kosong. Ini masih belum ada yang masuk karena memang secara sistem kayaknya tuh dari mulai jawaban-jawaban masuk itu kayak butuh sekitar 3 menitan